Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Asriani, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 2. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pandangan saya mengenai peran generasi muda dalam memperkuat integrasi nasional melalui media sosial. Nah, teman-teman, topik ini sangat relevan dengan kondisi bangsa kita saat ini, di mana media sosial memiliki pengaruh besar terhadap cara kita berinteraksi dan berpikir sebagai warga negara yang majemuk. Pertama, saya masuk ke bagian makna integrasi nasional. Di sini ada 3 poin yang saya tampilkan di belakang. Yang pertama, kesatuan dalam keberagaman. Yang kedua, menyatukan perbedaan suku, budaya, dan agama. Dan yang ketiga, pentingnya integrasi untuk mencegah konflik dan perpecahan. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, integrasi nasional itu pada dasarnya adalah bagaimana kita bisa tetap bersatu di tengah berbagai perbedaan yang ada. Indonesia ini sangat beragam, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Tapi perbedaan itu seharusnya tidak menjadi alasan untuk terpecah. Justru kalau kita saling menghargai dan memahami, kita bisa menjaga persatuan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran generasi muda. Nah, di slide ini ada 3 poin penting. Pertama, kita sebagai generasi muda punya peran sebagai agen perubahan dan pembawa pesan. Nah, yang kedua, khususnya kita yang belajar di bidang ilmu komunikasi, tentu memiliki kelebihan dalam memahami media dan bagaimana menyampaikan pesan publik secara efektif. Dan yang ketiga, kita bisa aktif menyebarkan nilai-nilai toleransi dan persatuan di tengah masyarakat, terutama melalui media sosial. Sebagai anak muda, kita dekat dengan teknologi dan ruang digital. Kita juga punya daya pengaruh yang besar, apalagi kalau konten yang kita buat menarik dan edukatif. Nah, maka dari itu kita harus sadar bahwa suara kita punya kekuatan. Jangan ragu untuk menggunakan kemampuan komunikasi kita demi menyebarkan semangat kebangsaan dan menjaga persatuan Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang media sosial dan integrasi nasional. Seperti yang terlihat di slide ini, media sosial memiliki 2 sisi pengaruh positif dan negatif. Nah, dari sisi positif, media sosial bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk menyebarkan nilai-nilai persatuan. Nah, misalnya melalui kampanye digital, kolaborasi antar daerah, atau konten edukasi yang mengangkat semangat kebinekaan. Nah, kita bisa lihat banyak gerakan kreatif anak muda yang menginspirasi dan memperkuat rasa cinta tanah air. Tapi di sisi lain, ada juga dampak negatif yang perlu kita waspadai, seperti hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi seringkali menyebar cepat di media sosial. Dan ini bisa memecah belah masyarakat. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk menjadi pengguna media yang bijak dan bertanggung jawab. Kita harus bisa menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi, dan tetap menjaga etika dalam berkomunikasi di dunia digital. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke slide terakhir, yaitu tentang ide kampanye digital yang saya buat. Sebagai bentuk kontribusi nyata, saya merancang sebuah kampanye digital yang saya beri nama Bersatu Bersuara. Kampanye ini bertujuan untuk menyebarkan pesan-pesan positif yang mendukung persatuan bangsa, terutama di kalangan generasi muda. Kontennya bisa beragam, mulai dari video pendek tentang kisah toleransi antar umat beragama, kutipan inspiratif mengenai kebinekaan, sampai diskusi daring yang melibatkan anak muda dari berbagai daerah. Nah, lewat kampanye ini saya ingin mengajak teman-teman untuk tidak hanya menjadi penonton di media sosial, tapi juga menjadi agen persatuan yang menyebarkan semangat saling menghargai. Saya percaya dengan konsistensi dan kolaborasi, kampanye seperti ini bisa memberikan dampak yang luas dan menunjukkan bahwa media sosial bisa menjadi ruang yang sehat dan membangun.
Nah, salah satu contoh kampanye positif yang sukses adalah Gerakan Indonesia Bersatu yang muncul pada saat pandemi kemarin. Saat itu banyak anak muda mengangkat semangat gotong royong dan empati melalui media sosial. Gerakan ini memperlihatkan bahwa media sosial bisa menjadi kekuatan besar untuk menyatukan masyarakat, bukan memecah belah. Nah, kalau kita pikirkan baik-baik, menjaga persatuan bukan hanya tugas para pemimpin. Kita semua sebagai warga negara dan pengguna media sosial punya peran yang sama pentingnya. Satu unggahan yang positif, satu pesan edukatif, atau satu ajakan damai. Semuanya punya kekuatan untuk membawa perubahan. Nah, teman-teman, mari kita mulai dari diri kita sendiri berpikir sebelum membagikan sesuatu, memilih kata-kata yang membangun dan tetap terbuka terhadap perbedaan. Saya berharap video ini bisa menjadi pengingat bahwa media sosial adalah cerminan dari nilai-nilai yang kita pegang. Jadi mari teman-teman, jadikan media sosial sebagai ruang yang memperkuat integrasi nasional. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.